Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya kali ini di channel pribadi saya. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang penginputan SKP melalui aplikasi Si-Kinerja, khususnya bagi tenaga pendidik dan kependidikan lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui aplikasi Si-Kinerja. Kami mengimbau Bapak Ibu, mohon untuk share, like, komen, dan subscribe video saya ini untuk membantu channel saya lebih berkembang. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja melihat contoh SKP untuk kepala sekolah. Seperti pada video-video saya sebelumnya, selalu saya sampaikan bahwa SKP untuk kepala sekolah itu masuk dalam model JPT. Nah, ini adalah salah satu contoh SKP JPT yang model pendekatan kuantitatif. Kita langsung ke rencana kinerja si JPT-nya, kepala sekolahnya. Contohnya meningkatkan kualitas, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan. Kemudian indikatornya nilai akreditasi, targetnya B, dengan perspektif penerima layanan. Kemudian indikator yang kedua adalah lembaga telah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS setiap triwulan dengan target 14 hari. Nah, Bapak Ibu bisa melihat secara langsung contoh-contoh dari rencana hasil kerja si kepala sekolah yang lain dalam tampilan di layar Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk contoh SKP ini filenya sudah saya upload di YouTube saya sebelumnya. Ini adalah SKP kepala sekolah. Nah, ini contoh SKP untuk guru yang kuantitatif. Di sini terlihat jelas rencana hasil kerja atasan yang diintervensi sama persis dengan SKP JPT yang kuantitatif yang saya tampilkan pada file sebelumnya, yang ini ya. Jadi terlihat sekali sinkronisasinya. Baik, tanpa berpanjang kata kita masuk ke aplikasinya. Kita buka Chrome, kita ketikkan alamatnya. Ini alamatnya Bapak Ibu. Kalau sudah enter, maka akan keluar tampilannya seperti ini. Silakan masukkan NIP dan password yang sudah kami bagikan melalui surat resmi kami. Kebetulan yang akan saya pakai adalah akun demo, jadi Bapak Ibu mohon untuk tidak menggunakan akun ini sebagai pejabat penilai. Nah, ini saya sudah login sesuai dengan video sosialisasi yang diberikan oleh Pak Hen sebelumnya. Syarat utama kalau Bapak Ibu sebagai CACF, dalam hal ini guru, mau mengentri SKP-nya melalui aplikasi, maka atasannya Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu Kepsek, harus mengentri lebih dulu. Maka kenapa saya loginnya loginnya di Si-Kinerja itu JPT duluan atau Bapak Ibu Kepsek duluan. Nah, langkah awal sebelum membuat SKP, Bapak Ibu harus mengedit profil. Lihat profilnya, kita klik edit profil. Silakan Bapak Ibu lihat. Kalau profil ini sudah sesuai, Bapak Ibu tidak perlu mengubah apa-apa. Ya, ditambahkan saja apa-apa yang kurang di situ. Kalau sudah, berarti silakan klik simpan. Nah, ini kalau tampilan di layar Bapak Ibu masih kosong di akun Bapak Ibu silakan menambahkan tambah data. Jadi, tambah data ini selalu Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu mau membuat periode SKP baru. Periode SKP baru dibuat ketika Bapak Ibu mengalami perubahan jabatan, ya, bukan perubahan pejabat penilai. Contohnya, ketika Bapak Ibu dalam 1 tahun mengalami perubahan jabatan lebih dari 1 kali, misalnya di Mei Bapak Ibu dilantik menjadi kepala sekolah misalnya,
Nah, itu baru Bapak Ibu membuat periodenya 2 kali, maka tambah profilnya juga sebanyak 2 kali. Nah, ini saya mau membuat tahun 2022 duluan, atau bisa langsung ke 2023. Tapi ini karena sesuai instruksi dari BKD, Bapak Ibu harus membuat 2022 duluan, baru 2023. Nah, Bapak Ibu, bagi yang sudah membuat SKP 2022 secara manual untuk naik pangkat, wajib untuk membuat lagi di si kinerja ini. Karena tujuannya adalah supaya Bapak Ibu tidak perlu mengirim nilai kinerja Bapak Ibu, atau BKD tidak perlu meminta pengelola kepegawaian pada perangkat daerah atau sekolah-sekolah untuk mengirimkan nilai kinerja ASN. Kalau Bapak Ibu sudah membuat di aplikasi ini, berarti Bapak Ibu sudah memiliki nilai kinerja untuk kami selanjutnya kirimkan ke BKN untuk menunjang indeks profesionalitas ASN pemerintah provinsi NTT. Terus tujuan keduanya, kalau Bapak Ibu membuat SKP 2022 di aplikasi ini adalah Bapak Ibu sudah mempunyai file elektronik SKP 2022. Jadi Bapak Ibu bisa mencetak kapanpun Bapak Ibu butuhkan. Jadi tidak perlu bingung atau repot-repot untuk membuat SKP baru lagi kalau nanti diperlukan, ya. SKP ini tujuannya banyak Bapak Ibu, ya, selain untuk naik pangkat, untuk naik jabatan, untuk mutasi, untuk pensiun, untuk mengikuti seleksi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat di aplikasi ini kan Bapak Ibu tidak usah repot-repot lagi. Oke, kita lanjut. Untuk Capsek itu tetap namanya fungsional tertentu Bapak Ibu, ya, mengikuti jabatan definitifnya. Nama jabatannya tidak kepala sekolah, tapi guru, ahli, madya misalnya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan sesuaikan sesuai dengan SK jabatan yang terakhir. TMT jabatannya misalnya 1 November 2018. Unit kerjanya ini silakan diinputkan nama sekolah Bapak Ibu, ya. SMA negeri apa, ya, Balauring misalnya, gitu, ya. Kemudian pejabat penilainya ini bisa pengawas pembina, bisa juga pejabat penilainya itu adalah Korwas. Kalau kosong bisa menggunakan PLT. Nah, yang minta izin kepada salah satu Korwas yang saya kenal itu Ibu Albertina dari Sumba Timur. Oke. Nah, jabatannya aktif, kemudian saya klik simpan. Saya sudah punya profil baru. Langkah selanjutnya adalah saya membuat SKP baru. Saya klik menu SKP. Nah, ini kan masih kosong, belum ada SKP, jadi saya klik tambah SKP. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ya. Tahunnya 2022, periode awal 1 Januari 2022, periode akhir 31 Desember 2022. Kemudian model SKP adalah GPT. Nah, ini sekali lagi kalau Bapak Ibu mengalami perpindahan jabatan, silakan menyesuaikan periode awal dan akhir pada SKP Bapak Ibu. Nah, untuk P3K yang banyak pertanyaan, misalnya dia TMT-nya 1 Juni 2022, maka di sini silakan diubah periode awalnya 1 Juni 2022. Kemudian periode akhirnya tetap sama. Walaupun yang hanya 1 bulan, misalnya pengangkatan di Desember, itu juga silakan dibuat seperti ini periode awalnya. Ya. Oke, saya ubah kembali. Kalau sudah, saya klik simpan. Ini setelah saya klik simpan Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Saya klik utama.
utama, kemudian saya tinggal copy saja SKP yang saya buat waktu itu. Copy, baru saya paste ke sini. Nah, ini enaknya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah membuat SKP manual rancangan ya, walaupun hanya dalam bentuk file Excel saja, Bapak Ibu tidak perlu mikir-mikir lagi gitu ya. Nah, video penyusunan SKP sebelumnya kan sudah saya pernah buat, jadi silakan diikuti dari sana, download file formatnya dan isi. Kemudian klik simpan. Lanjut, kita langsung isi indikatornya Bapak Ibu. Nah, indikatornya ini kita mengambil dari sini Bapak Ibu ya, nilai akreditasi. Oke, targetnya itu B, satuannya nilai atau grade. Nah, ini untuk nilai akreditasi ini perspektifnya menurut saya yang lebih relevan itu adalah penerima layanan ya, karena kan di situ ada indikasi-indikasi yang lain. Jadi si penerima layananlah yang menentukan sebenarnya akreditasi untuk sekolah yang saya pimpin ini pada peringkat yang mana begitu. Kita simpan. Nah, indikator untuk rencana hasil kerja yang satu ini bisa lebih dari satu Bapak Ibu ya, bisa saya tambahkan. Saya copy lagi dari sini. Nah, ini saya paste saja. Target tahunan. Nah, ini kan targetnya 14 hari. Tapi bisa juga Bapak Ibu sesuaikan, ada berapa dokumen setiap triwulan, berarti ada 4 dokumen. Nah, kalau seperti ini menurut saya yang relevan adalah proses bisnis. Jadi saya percepat, bagaimana saya mempercepat suatu proses atau pembuatan dokumen ini, berarti saya perkuat proses bisnisnya dalam internal sekolah saya gitu. Kita simpan. Berikutnya silakan menambahkan rencana hasil kerja utama yang lain, misalnya pakai contoh yang kedua ini. Nah, indikatornya saya tambahkan. Nah, mudah kan Bapak Ibu ya, kalau kita sudah punya konsepnya, nggak susah. Dah, tidak susah. Targetnya 95%, jadi kualitasnya ya 95%. Kualitas pelaksanaan berarti penguatan internal. Indikator untuk yang kedua bisa saya tambahkan lagi. Kita mengambil dari sudut pandang si gurunya, berapa jumlah gurunya atau jumlah kegiatan yang saya laksanakan. Misalnya setahun itu saya laksanakan 2 kali kegiatan. Nah, itu adalah penguatan internal. Simpan. Oke, untuk contoh saya berikan 2 contoh saja ya. Kalau sudah, kita ajukan, kita klik ajukan Bapak Ibu. Nah, maka sekarang posisinya sudah ada di pejabat penilai saya. Mohon diingat, JPT harus menginput terlebih dahulu atau Capsec harus menginput terlebih dahulu sebelum para guru
dan staf tata usaha bisa menginputkan. Oke, kalau sudah kita log out, kita langsung ke input guru. Guru juga sama, kita lihat profilnya, terus kita tambah data ya, sama dengan si Capsek tadi. Maaf, ini 2022. Guru ahli muda misalnya. TMT jabatannya 1 Januari 2020. Ini Dinas Pendidikan Kebudayaan GTK. Untuk Bapak Ibu yang P3K, ini juga harus P3K harus memilih yang P3K ya. Karena kenapa kita bedakan begini? Karena ini permintaan dari dinas. SMA N Balauring ya, harus sama. Jadi unit kerja guru harus sama dengan unit kerja pejabat penilai. Tadi saya gunakan JPT Capsek. Oke, aktif pejabat penilai saya. Nah, pejabat penilai ini Bapak Ibu harus ketik nama yang ada di sistem sesuai dengan nama yang ada di sistem ya. Kalau tidak sesuai berarti tidak bisa, nanti tidak naik apa yang Bapak Ibu ajukan tidak akan masuk ke akun pejabat penilai ya. Jadi karena ini saya punya akun demo, maka saya gunakan akun demo. Pejabatnya juga demikian. Jabatan aktifnya aktif, simpan. Kalau sudah, saya membuat SKP. Saya langsung klik tambah SKP. Nah, ini sudah sesuai Bapak Ibu ya. Mohon diingat untuk periode awal dan periode akhir, silakan Bapak Ibu mengingat-ingat kapan SK jabatan Bapak Ibu itu Bapak Ibu terima ya, untuk Bapak Ibu update di periode awal ataupun akhir pada SKP. Karena Bapak Ibu adalah seorang guru, maka jabatan administrasi atau jabatan fungsional. Kita klik simpan. Nah, ini sudah ada tampilannya seperti ini. Nah, mungkin di video yang Pak Hen pernah buat, sampaikan bahwa Bapak Ibu bisa mengimpor RHK dari Tool Kinerja dari tahun lalu yang di aplikasi Tool Kinerja. Nah, tapi untuk kasus saya ini, karena saya pakai akun demo yang belum punya akun di Tool Kinerja, maka saya tidak bisa mengimpor Bapak Ibu ya. Coba saya impor, itu tidak keluar ya Bapak Ibu, pasti tidak keluar karena saya tidak punya akun di Tool Kinerja sebelumnya. Nah, karena saya tidak punya akun sebelumnya, makanya saya tidak pakai menu impor ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah pernah punya akun sebelumnya, bisa melakukan impor dari rencana hasil kerja pada Tool Kinerja itu ya, tapi dengan catatan JPT atau Capseknya harus mengimpor duluan atau menginput duluan, baru Bapak Ibu bisa mengimpor gitu ya. Oke, utama. Nah, kalau kepala sekolah atau pejabat penilai Bapak Ibu itu belum menginputkan SKP-nya, maka rencana hasil kerja atasan yang diintervensinya itu tidak akan keluar ya. Hanya mungkin yang terlihat hanya terlaksananya penugasan pimpinan organisasi. Nah, karena JPT-nya sudah menginput, maka keluarnya seperti ini. Gitu. Silakan pilih rencana kerja atasan yang diintervensi, sesuaikan dengan
rencana hasil kerja Bapak Ibu. Kita buka yang guru punya ya, Excelnya. Nah ini rencana pejabat penilaian diintervensi. Ini rencana hasil kerja saya, maka ini yang saya copy. Nah yang saya pilih adalah meningkatnya yang ini, simpan. Saya tambahkan indikatornya, saya copy dari ini. Nah ini aspeknya kualitas ya Bapak Ibu. Jadi untuk aspek ini Bapak Ibu tidak wajib mengisi semuanya, boleh salah satunya ya. Ini kualitas 95% misalnya. Oke, saya tambahkan indikator lagi untuk aspek kuantitas, misalnya itu jumlah laporan. Oke, misalnya satu semester 1 berarti 2 dokumen. Saya tambah lagi satu RHK utama dari RHK atasan yang meningkatnya kualitas dan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Saya isi yang ini. Nah RHK ini tuh kan Bapak Ibu guru paling sering mendapatkan diklat, BIMTEK atau webinar ya, secara online sudah banyak sekarang. Jadi perlu menambahkan RHK ini. Indikatornya tambah. Nah RHK ini Bapak Ibu, karena ini yang paling sering ditanyakan. Misalnya saya merencanakan mengikuti BIMTEK itu 4 dalam 1 tahun, tetapi pada kenyataannya bisa lebih atau malah kurang. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengukur secara waktu atau secara kuantitas, Bapak Ibu bisa menggunakan aspek kualitas saja ya. Aspek kualitas yang digunakan adalah ketepatan pelaksanaan antara waktu dan pelaksanaan jadwal yang ditentukan atau pemahaman Bapak Ibu gitu ya. Oh maaf, ini ya ketepatan pelaksanaan ini ya. Atau juga bisa menggunakan persentase materi untuk mengukur kualitasnya, untuk mengukur waktunya, ketepatannya saja. Nah, jadi tidak harus berkuantitas gitu ya. Ini 95%. Oh maaf, ini waktu ya. Ya, jadi saya ambil yang kualitas saja, persentase materi yang disampaikan. Ini. Nah, saya sudah mempunyai 2 RHK. Kalau sudah sip, sudah bagus, silakan diajukan. Oke, kalau sudah diajukan, simpan. Nah, sekarang saya kembali ke akun pejabat penilai. Saya logout dulu. Saya masuk ke akunnya Pak Kepsek. Saya login. Nah, untuk Pak Kepsek, cara menilai, memverifikasi SKP Pak Guru, Bapak Ibu Guru, silakan masuk ke menu penilaian SKP. Nah, ini kan masih menilai target ya, belum menilai akhir. Jadi masih di menu SKP. Kita klik.
Nah, ini adalah rencana hasil kerja guru yang sudah diajukan kepada saya, ya. Ini tombol terimanya belum aktif, artinya bahwa ada sesuatu yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu sudah melihat semua RHK yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, silakan Bapak Ibu melihat kesesuaiannya. Kalau belum sesuai, Bapak Ibu bisa klik kembalikan untuk Bapak Ibu guru perbaiki. Tapi kalau sudah sesuai, tambahkan ekspektasi ya di bawah, geser ke bawah sampai muncul yang ini, simpan ekspektasi. Bapak Ibu langsung bisa klik untuk kemudian Bapak Ibu terima. Nah, untuk kolom perilaku kerja, ini ada ekspektasi yang sudah ada template-nya yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu bisa menggunakan ini atau bisa juga diubah ya. Contohnya, saya hapus berperilaku dengan semangat 5S misalnya, dan moto sekolah misalnya ya, gitu ya. Boleh, disilakan diubah. Kalau sudah, klik simpan ekspektasi, jangan lupa. Setelah itu, nah ini baru tombol terimanya bisa aktif dan Bapak Ibu bisa klik. Kalau belum disimpan ekspektasi, maka tidak bisa diterima Bapak Ibu ya. Kalau sudah, silakan klik simpan. Nah, maka sekarang Pak Guru, Ibu Guru sudah bisa mulai menginputkan realisasi tahun 2022. Oke, ini tidak ditemukan karena sudah habis ya, gurunya hanya satu. Kita log out lagi. Nah, ini kita lihat di SKP kita untuk mulai mengisi realisasi tahunan. Nah, silakan klik menu SKP, kemudian klik realisasi akhir. Nah, ini tampilan untuk menginputkan realisasi akhir tahun. Silakan Bapak Ibu mengisi di sini saja sesuai dengan yang di sebelah kiri. Nilai angkanya saja ya. Nah, untuk bukti dukung untuk tahun 2022 tidak wajib diisi ya. Kan kasihan Pak Kepsek, Bapak Ibu guru harus bongkar-bongkar arsip 2022 gitu kan ya. Jadi yang ini tidak perlu diisi karena sebenarnya tujuan utamanya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kami hanya perlu nilai kinerja Bapak Ibu di 2022 untuk kami sampaikan ke BKN, itu aja. Jadi wajib diisi. Kalau sudah diisi, Bapak Ibu guru klik ini, lalu ajukan realisasi. Sekarang statusnya sudah penilaian. Kita logout lagi, kita masuk lagi loginnya Pak Kepsek. Nah, ini akunnya Pak Kepsek. Kemudian Pak Kepsek harus menilai. Masuk ke menu penilaian, kemudian klik realisasi akhir. Kita klik isi penilaian. Ini yang telah tampil di akun pejabat penilai Pak Kepsek. Silakan Pak Kepsek mengisi umpan baliknya Pak. Nah, ini sudah ada template juga, Bapak tinggal memilih, Bapak Ibu Kepsek. Kalau mau input sendiri juga boleh, tapi saya kok mau mudah ya, jadi saya pakai yang ini. Oke.
Terus hasil rating hasil kerjanya silakan Bapak Ibu memilih ya, sesuai pengamatan Bapak Ibu dan bukti otentik atau bukti objektif yang ada. Silakan dipilih di atas ekspektasi kah, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Saya pilih sesuai. Umpan balik ini juga silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Sangat baik. Pertahankan. Pertahankan. Nah, ini saya memilih lagi sesuai ekspektasi. Nah, Bapak Ibu kalau mau sebelum menilai, Bapak Ibu bisa melihat kuadran penilaian. Jika Bapak Ibu menilai hasil kerja sesuai ekspektasi dan sesuai ekspektasi untuk perilaku kerjanya, maka predikatnya baik. Kalau dia di atas ekspektasi hasil kerjanya dan perilakunya juga di atas ekspektasi, maka predikatnya sangat baik. Jadi ini sebagai panduan acuan oleh Bapak Ibu bisa gunakan untuk Bapak Ibu menilai bawahan atau menilai guru-guru. Kalau sudah, silakan diklik saya telah melakukan penilaian. Kemudian klik simpan penilaian. Oke, sudah. Nah, ini Pak Guru dan Ibu Guru sudah bisa melihat nilai. Berikutnya, kita langsung ke 2023. Ini saya langsung input untuk SKP JPT yang 2023. Oke, untuk menginput 2023 selalu dimulai dari profil duluan Bapak Ibu ya. Tambah profil dulu. Jangan lupa klik menu profil, terus klik tambah data. Tambah data, Bapak Ibu Capsek wajib menginputkan 2023 dulu ya. Oke, TMT-nya tadi ini SMA Negeri Balauring, pejabat penilaiannya Ibu Albertina. Oke, aktif. Bapak Ibu Capsek sudah menginput. Berikutnya langsung ke menu SKP untuk menginput SKP 2023. Saya klik tambah SKP 2023. Nah, ini periodenya sudah langsung terisi. Bapak Ibu lihat lagi tahun 2023, periode awal juga demikian. Lalu saya klik simpan. Biasa kan kita langsung klik utama untuk menambahkan rencana hasil kerja kita yang utama. Tapi karena ini saya sudah punya RHK di periode sebelumnya, saya bisa langsung mengambil RHK dari periode sebelumnya sudah saya buat tanpa harus mengetik baru. Jadi untuk lebih efisien ya, lebih hemat waktu, saya klik saja ini ya. Nah, ini sudah ada RHK saya, bisa langsung diajukan supaya ke atasan saya. Berikutnya saya input SKP atau RHK-nya guru. Oke, kita tambah profil, jangan lupa Pak gurunya, Ibu gurunya.
Untuk P3K, sekali lagi P3K guru itu masih pakai jabatan pelaksana ya, karena tetap acuan kita untuk fungsional tertentu itu harus ada SK pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu. Untuk P3K jabatannya masih jabatan pelaksana gitu ya. Terus ini unit kerjanya GTK, perangkat daerahnya GTK, unit kerjanya SMA Negeri Palauring. Oke. Pejabat penilainya CPT Kepsek. Oke, simpan. Nah, ini saya sudah punya 2 profil untuk membuat SKP yang kedua. Saya klik menu SKP, saya klik tambah SKP. Nah, ini periode SKP-nya yang kedua. 2023 guru ahli muda. Data yang ini sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Untuk membuat 2023, saya klik simpan. Nah, kalau sudah, langsung diarahkan ke halaman ini. Sama halnya dengan kepala sekolah, untuk menghemat waktu saya langsung klik salin RHK periode sebelumnya. Klik ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah langsung tercopy. Kalau saya mau mengubah rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, saya tinggal klik ini, edit rencana, kemudian saya pilih RHK atasan saya. Nah, untuk yang tadi yang pertama ini kan meningkatnya kualitas ya, saya simpan. Meningkatnya kualitas dan kompetensi guru. Oke. Nah, cukup simple dan cepat Bapak Ibu guru ya untuk penginputan di aplikasi yang baru ini. Kalau sudah, langsung saya ajukan. Saya simpan. Saya login sebagai CPT Kepsek untuk menerima target Bapak Ibu. Nah, ini masuk ke menu penilaian. Kemudian klik lihat rencana hasil kerja. Nah, seperti tadi yang tahun 2022, saya lihat kesesuaian rencana hasil kerja bawahan saya atau guru. Kemudian saya klik simpan ekspektasi. Kalau sudah, saya terima. Oke, simpan. Nah, kalau Bapak Ibu Kepsek sudah menerima target saya, maka Bapak Ibu guru sudah bisa menginput aktivitas harian. Baik Bapak Ibu, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat.
bagi Bapak Ibu, khususnya kepala sekolah dan guru, dalam menginputkan SKP 2022 dan 2023 melalui aplikasi Sikinerja. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan seputar video ini, mohon mengisi pada kolom komen. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe video saya ini. Sekian, terima kasih dan salam sehat. Sampai jumpa.